Gimana Bob? Ada yang ditanya? Ada Gus. Tadi kan pembahasannya sampai di kanzab ya Ibu ya. Teman saya sih namanya bukan kanzab, mirip-mirip, namanya kanzul. Suka mengganggu saya gitu ketika sholat. Yang ingin saya tanyakan gitu Ibu, ini kan udah biasa kita urusan duniawi, kalau sholat itu sering nggak khusyuk gitu. Apalagi sekarang, kemarin habis pilpres, habis apa gitu. Itu banyak jemaah-jemaah pakai baju-baju caleg yang kalah. Atau misalkan yang menang, alhamdulillah menang atau gimana. Nah itu kanzab mulai bekerja itu. Nah itu. Bagaimana itu Ustazah? Kanzab itu? Ya, baik. Cara merangkul dengan kelembutan Allah. Ya, gitu, kita tahu memang Allah menciptakan makhluknya, diantaranya ada yang taat, ada yang selalu menggoda manusia. Dan ini sudah beliau berjanji kepada Allah untuk menggoda setiap manusia. Kemudian kita tahu juga bahwa apalagi dalam sholat ini setan itu lebih keras lagi menggodanya. Ya, ini makanya kita diperintahkan untuk sebelum sholat membaca surah An-Nas agar supaya terhindar dari wiswas atau godaan dari setan yang berupa jin dan manusia. Tadi temannya Bobby bilang siapa tuh tadi namanya? Kanzul. Kanzul, ya. Tapi bukan. Ya, kita awali dengan pembacaan surah An-Nas agar terhindar dari itu. Kemudian di dalam membaca surah Al-Fatihah juga di rakaat pertama harus kita awali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Tapi untuk rakaat kedua, ketiga dan selanjutnya tidak pakai ta'awuz lagi. Kemudian kita tahu bahwa Nabi mengatakan seperti itu, sesungguhnya setan selalu menggoda manusia dalam sholatnya. Ya, walaupun di luar sholat pun tetap setan menggoda manusia. Tapi ingatlah, kata Nabi, wahai saudaraku, ketika pikiranmu kemana-mana dan kamu kembali kepada Allah, fokus kembali kepada Allah, disitulah Allah menyambutmu dengan kelembutannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya dalam ibadah, kalau bilang pikiran aku kemana-mana, yang mestinya nggak ingat naruh kunci di mana, pas sholat ingat. Nah kemudian ketika kita ingat itu, kita kembali lagi, kita fokus lagi dengan pikiran, dengan hati dan perasaan kita kepada Allah untuk menjaga kehusuan kita kepada Allah. Di situ Allah menyambut kita dengan kelembutannya. Dengan demikian sahabat tidak berputus asa lagi pada saat itu. Beliau tetap mengerjakan sholat dengan semampunya dan berusaha terus untuk fokus khusyuk dalam sholatnya. Kita ingat cerita Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana lembutnya seorang ibu, tapi kelembutan Allah itu melebihi dari lembutnya manusia. Ada seorang ibu dihampiri oleh anaknya. Ibu ini ngelihat anaknya menghampirinya dari jauh. Dia berjalan, kemudian anak itu terjatuh. Dia bangkit lagi, jatuh lagi. Bangkit lagi, jatuh karena kesandung. Apakah ibu itu marah? Tidak. Ibu itu langsung berlari menghampiri anak yang akan menghampirinya. Dia angkat anaknya. Dia peluk erat-erat tubuh anak itu dengan kelembutannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah melebihi kasih sayang seorang ibu, kelembutan seorang ibu. Allah lebih lembut lagi kelembutannya daripada ibu kepada anaknya. Ya kalau misalkan kita sholat, tapi menurut saya itu bukan karena kanzab Bu. Kayak sekarang tarawih ada yang cepat gitu. Bismillahirrahmanirrahim, boleh, amin, assalamualaikum. Nah itu nggak gimana? sempat konsentrasi. Iya, tumaninahnya nggak ada. Gitu. Ya, nah itu memang nggak sedikit ya, ada seperti itu. Nah ini juga kadang-kadang dari jamaahnya juga. Ketika jamaahnya lihat daftar sholat siapa imamnya, kalau yang lama
pindah masjid, pindah tempat sholat. Kalau yang cepet, wah enak nih. Tapi itu juga harus disertai dengan ilmu. Kembali lagi, kalau kita berilmu, tentunya Salah kita satu merasa. rukunnya adalah ya, tumakninah. karena tadi salah satu rukunnya adalah tumakninah. Sholat yang sholat tarawih yang buru-buru, tidak ada tumakninahnya, sayang. Sholat yang tidak diterima oleh Allah. Sebab ada seorang sahabat, ketika Nabi Nabi berada di masjid, sahabat datang, kemudian sahabat sebelum menemui Nabi, dia sholat dulu. Nah setelah sholat, bertemu dengan Nabi, dia lapor setelah salam, ya Nabi Allah, aku sudah sholat. Kemudian apa kata Nabi? Irji, fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Dia kembali lagi sholat lagi, lapor lagi sama Nabi, sampai 3 kali bilang, irji, fa innaka lam tusolli. Sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal dia udah merasa saya udah ruku, saya sudah baca Fatihah, saya sudah sujud. Tapi mungkin diantara itu dia tidak ruku dengan tumakninah, sujudnya tidak dengan tumakninah. Ini berarti harus dengan ilmu seperti itu. Harus ya. dengan ilmu. Baik. Para pemirsa, Al-Latifu, kemaha lembutan Allah, menjadi kesempatan kita untuk memahami lebih dalam sebagai jalan kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kehambaan kita. Termasuk salah satunya agar ibadah-ibadah mahdoh kita memiliki konsentrasi, kesungguhan, hubungan, konektivitas langsung kepada Allah adalah dengan terus memahami kemaha lembutan Allah. Dengan kesadaran Allah akan terus menyambut dan merangkul diri kita yang sungguh-sungguh, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk, dan tentu saja seluruh ibadah kita harus dijalankan melalui ilmu. Dengan ilmu maka seluruh syarat rukun sebuah amalan ibadah akan membawa kita kepada kekhusyuan dan pemahaman yang utuh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustazah Hajah Nuryati, terima kasih seluruh pemirsa. Tetap bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.